Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama saya Fadlullah, biasa dipanggil Fadlu. Pada hari ini, saya akan untuk hari ini hingga semester genap ke depannya, saya akan mengajar di sini sebagai guru dari mata pelajaran pemrograman dasar. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke materi pemrograman dasar. Kompetensi inti. Kompetensi inti dari mata pelajaran pemrograman dasar ini yaitu memahami, menerapkan dan menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Selanjutnya, kompetensi dasar. Yang pertama, memahami apa itu pemrograman serta konsep-konsep algoritma pemrograman. Yang kedua, memahami struktur algoritma serta menganalisis data dalam suatu algoritma percabangan. Yang ketiga, memahami struktur algoritma serta menganalisa data dalam suatu algoritma penerangan. Tujuan pembelajaran dari pemrograman dasar ini yaitu memahami apa itu algoritma pemrograman dan dasar-dasar pemrograman. Apa itu pemrograman? Mungkin anak-anak sekalian tidak terlalu familiar ya dengan kata pemrograman tersebut. Oke, pemrograman sendiri itu merupakan proses menciptakan suatu program komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Contoh dari pemrograman ini yang anak-anak sekarang mungkin sudah tahu yaitu misalnya game, ada juga aplikasi, mungkin anak-anak tahu misalnya TikTok, itu pasti diawali dengan diprogramnya sebuah program-program terlebih dahulu agar menjadi satu aplikasi tersebut. Program komputer sendiri merupakan serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan digunakan untuk mengendalikan perilaku komputer agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Dan tentu saja salah satu program komputer yang anak-anak sekalian tahu yaitu misalnya video game, mungkin itu yang bisa dibilang paling banyak diketahui oleh anak-anak sekalian. Dan selanjutnya algoritma. Algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah logis yang sistematis dan terdefinisi dan baik untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Algoritma sering digunakan dalam ilmu komputer, matematika, dan bidang lainnya sebagai panduan atau metode untuk menyelesaikan suatu tugas atau memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks dunia komputer, algoritma merupakan serangkaian instruksi atau aturan yang diberikan kepada komputer untuk menghasilkan output. Jadi, kita sebagai seorang yang program, kalau seseorang yang memprogram di sebuah komputer itu biasanya disebut sebagai programmer ya. Kalau kita misalnya sudah berhasil membuat sebuah program komputer, kita bisa menyebut diri kita sebagai programmer.
Ini kita memberikan sebuah arahan instruksi kepada komputer agar melakukan sesuai dengan yang ingin kita outputkan pada komputer tersebut. Algoritma ini biasanya digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti pengolahan data, pengambilan keputusan, pengaturan jadwal, pengoptimalan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, struktur algoritma. Struktur algoritma adalah tata cara atau pola dasar yang digunakan untuk merancang algoritma yang efisien dan efektif. Struktur algoritma sering digunakan sebagai pedoman dalam mengorganisir langkah-langkah algoritma agar mudah dipahami dan diterapkan dan dianalisis. Salah satu contoh struktur algoritma yang pertama yaitu sekuensial. Struktur algoritma sekuensial ini merupakan urutan linear dari langkah-langkah yang dijalankan secara berurutan. Setiap langkah dieksekusi satu persatu, mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir, tanpa ada langkah yang dilewati satupun. Kita lihat contohnya di sini. Kita lihat di sini ada tiga langkah. Yang pertama, komputer membaca input dari pengguna. Setelah langkah kedua, proses input dan pengolahan data. Setelah itu ditampilkan ke layar ataupun perangkat output lainnya. Selanjutnya, struktur percabangan atau seleksi. Struktur algoritma percabangan ini digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Langkah-langkah berikutnya yang akan dieksekusi ditentukan oleh evaluasi dari kondisi yang diberikan. Kita lihat contohnya di sini. Ada dua langkah untuk contoh di sini. Komputer membaca input dari pengguna, dan jika input lebih besar dari 10, maka akan ditampilkan input besar. Jika tidak, akan ditampilkan input kecil. Selanjutnya nomor 3, perulangan, struktur algoritma perulangan atau iterasi. Struktur algoritma perulangan ini digunakan untuk mengulang langkah-langkah tertentu beberapa kali. Langkah-langkah dalam perulangan akan dijalankan berulang kali selama kondisi yang diberikan terpenuhi. Contohnya di sini ada dua langkah lagi. Pertama, inisialisasi variabel i itu sama dengan 1. Selama i lebih kecil atau sama dengan 10, maka nilai i akan ditambahkan 1 ke nilai i. Selanjutnya rekursi. Struktur algoritma rekursi adalah pemanggilan diri sendiri dalam langkah-langkah algoritma. Sebuah fungsi atau prosedur akan memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas. Contohnya di sini fungsi faktorial n. Jika n sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilai 1. Jika tidak, kembalikan n dikalikan faktorial n kurang 1. Oke, kita sudah sampai ke penghujung materi untuk hari ini. Pertemuan pertama kita dalam mengetahui dasar-dasar dari pemrograman. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas mandiri. Tugas mandirinya yaitu membuat algoritma sederhana sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Yang pertama sama yang kedua, terus yang ketiga, sama yang keempat. Atau algoritma ini tidak perlu yang kayak misalnya algoritma yang berdasarkan pada komputer. Kalian bisa pakai algoritma yang dalam konteks kehidupan sehari-hari, misalnya algoritma dalam pembuatan mie, atau algoritma dalam pembuatan kopi, atau algoritma menanam air. Itu bisa. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya,
di pertemuan berikutnya atau jadwal selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.